pertobatan dan perubahan. Di samping itu perlu juga kita pahami, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pentingnya ketekunan orang percaya untuk mengisi kekudusan pembenaran yang telah Tuhan lakukan kepada kita waktu kita sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus. Nah, ketekunan orang percaya adalah mereka yang memiliki iman sejati dan tidak akan kehilangan iman sampai akhir. Yohanes pasal 6 ayat 39. Orang-orang percaya sejati bertekun bukan karena kekuatan, melainkan karena kasih Allah atau karena pekerjaan Roh. Jadi, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita memiliki jaminan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Itu karena Tuhan yang membuat, karena Tuhan yang memberi, karena Tuhan yang melakukannya juga. Dan bahkan dia berikan kita rohnya sendiri, yang notabene Allah itu sendiri. Membuat kita bertambah tekun. Membuat kita makin setia. Membuat kita makin konsisten. Untuk hidup di dalam kekudus. Kita ambil contoh jemaat muda dalam kisah para rasul pasal 2. Di sana dikatakan jemaat itu selalu bertekun, selalu setia dan konsisten. Pertama, baik dalam hal berdoa. Baik dalam hal membaca firman Tuhan. Tapi tidak hanya membaca firman Tuhan, tapi juga melakukan firman Tuhan. Menghidupinya, mempraktekannya. Baik dalam pekerjaannya, dalam usahanya, dalam bisnisnya. Tapi sisi lain juga, mereka tetap konsisten melayani Tuhan. Kalau kita lihat jemaat mula-mula ini adalah contoh kehidupan jemaat yang paripurna, sempurna. Maka kenapa Paulus harus menuliskan ini? Kenapa ini dituliskan kembali di kisah para rasul? Untuk mengingatkan kita, kita punya patron. Kita punya model, kita punya contoh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, saya dalam membangun jemaat, dalam memuridkan orang, konsepnya adalah selalu mengacu kepada jemaat mula-mula. Ada banyak orang membangun gereja, membangun pelayanan, tapi tidak mengacu kepada apa yang sudah Tuhan taruh dalam Alkitab sebagai patron. Maka tidak aneh, pada akhirnya orang membuat gereja itu menjadi semacam perusahaan Bapak Ibu. Tidak lain tidak bukan hanya sekedar untuk apa? Mencari uang saja. Bahkan nggak peduli jemaatnya itu bertobat atau tidak, nggak peduli dia. Jemaatnya berubah atau bertumbuh, nggak peduli dia. Jemaatnya tetap berbuat dosa, jemaat tetap korupsi, nggak peduli juga dia. Yang penting perpuluhannya masuk. Bahkan jemaatnya jatuh bangun dalam membangun usaha dan bisnis, nggak peduli juga. Yang penting persembahannya masuk. Ini apa yang terjadi? Gereja bukan tempat untuk orang bertobat dan berubah. Gereja bukan tempat untuk orang move on dari dosa. Gereja hanya menjadi tempat untuk cuci uang, Bapak Ibu. Dan juga apa? Cuci dosa. Dari Senin sampai dengan hari Sabtu. Dicuci dengan di hari Minggu. Tapi setelah balik hari Senin sampai hari Sabtu, kembali dosa lagi. Maka apa yang terjadi? Gereja tidak sehat. Gereja menjadi subur perpecahan. Maka apa yang terjadi? Tidak aneh. Muncul. Berkembang sekarang. Orang berlomba-lomba menjadi murtad kan Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita tidak memakai format patron jemaat mula-mula. Maka Bapak Ibu, gereja kita yang sudah ada, pelayanan kita yang sudah ada, pemuritan kita yang sudah ada, bawa, bimbing mereka kembali kepada pola hidup jemaat. Kisah para rasul dulu. Dan Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kata Kristen pertama kali dinobatkan, dituliskan dalam Alkitab. Barulah setelah melihat kehidupan jemaat mula-mula dalam kisah para rasul. Di samping mereka sudah bertobat, dan menunjukkan buah pertobatan mereka secara rohani, secara karakter, pola pikir, dan juga di dalam segala tata hidup. Saya kira pelayanan kita, gereja kita harus membangun kembali kepada konsep jemaat mula-mula. Harus ke situ, Bapak. Jadi kita nggak usah pakai ya konsep gereja orang-orang. Jadi kita nggak usah sibuk sebenarnya membangun pelayanan itu seperti konsep orang-orang yang sudah kaya raya. Nggak usah.
Karena belum tentu itu berkenan di hadapan Tuhan. Dari mana kita bangun pelayanan itu, kita muridkan, kita gembalakan jemaat itu seperti jemaat mula-mula. Setelah kita mendapatkan anugerah pengampunan dosa, pembenaran, keselamatan, jasmani, rohani, surgawi, Bapak Ibu, tidak berarti kita hanya tinggal berdiam diri, ya, dan hongkang-hongkang kaki. Enggak, masih ada yang perlu kita lakukan. Dan ini wajib sifatnya. Yaitu apa? Mempergunakan kehidupan baru kita. Meninggalkan kehidupan yang lama. Jelas Paulus mengatakan, siapa yang ada dalam Kristus ialah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sungguh yang baru sudah ada. Itu harus terlihat dengan jelas dalam diri orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat terima Yesus secara pribadi. Ya, kita tahu proses menuju kepada perubahan yang lebih sempurna itu memang tidak mudah. Kadang-kadang menyakitkan juga. Kadang-kadang juga bisa Tuhan izinkan kita harus mengalami sesuatu hal yang sangat menyedihkan. Hanya untuk menjewer kuping kita. Supaya kita kembali berbalik kepada Tuhan. Kisah itu banyak dicatat dalam Alkitab. Ya, maka untuk itu Bapak Ibu, dalam meninggalkan kebiasaan lama ini, kita diingatkan oleh Yakobus pasal 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah, lawanlah itu sibolis alias iblis. Maka ia akan lari. Jangan pasrah terhadap iblis dan keinginan daging. Ada banyak hal yang harus kita buang. Ada banyak hal yang harus dipangkas dalam kehidupan kita setelah kita mengalami pertobatan dan kelahiran baru itu Bapak Ibu. Termasuk tadi, ya, memastikan hati dan pikiran kita tidak lagi dalam pengendalian dan penguasaan dari iblis, tapi harus dalam pimpinan dan penguasaan dari Tuhan sendiri. Yang berikutnya perlu kita berjalan dalam kehendak Tuhan. Jangan hanya hari Minggu kita kelihatan rohani Bapak Ibu ya. Lalu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis cuma Sabtu rohana. Nggak boleh. Hari Senin, hari Minggu rohani. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Dan setiap minggu, bulan, dan tahun harta rohani. Berjalan dalam kehendak. Ya. Maka sinilah sebenarnya dibutuhkan komitmen dan konsistensi kita untuk terap memiliki beban dan kerinduan membaca, merenung, dan juga melakukan firman Tuhan Bapak Ibu. Termasuk di dalamnya kehidupan duanya aspek rohani dulu yang saya sentuh. Ya, itu harus menjadi bagian yang tidak pernah kita abaikan begitu saja. Maka sekali lagi Bapak Ibu, jangan kita berpikir kalau kita semakin banyak tahu isi Alkitab, kita kayaknya udah nggak perlu lagi saat teduh, nggak perlu lagi baca Alkitab, nggak perlu lagi berdoa, nggak begitu Bapak Ibu. Ya, tapi harus makin semua pelajaran kita ini harus makin menyemangati kita, meningkatkan kualitas doa kita, pembacaan firman dan juga apa praktik dari setiap firman Tuhan yang sudah kita pelajari. Ya, nah Alkitab banyak memberikan contoh-contoh konkret buat kita. Tokoh-tokoh yang berhasil berjalan dalam kehendak Tuhan banyak contoh-contohnya. Tapi banyak juga contoh-contoh di Alkitab waktu mereka tidak berjalan dalam kehendak Tuhan, tapi gagal juga. Ya, Salomo awalnya diberkati Tuhan Bapak Ibu ya, tapi di pertengahan hidupnya tidak lagi dia berjalan di dalam Tuhan. Maka apa yang terjadi? Tuhan ambil dari semua yang pernah Tuhan percaya. Oke, Daud juga sama. Nah, jadi untuk itu sebenarnya kenapa Tuhan selalu memberikan contoh di Alkitab itu. Ini contoh yang benar, ini contoh yang salah. Tujuannya untuk apa Tuhan kasih contoh yang salah? Supaya kita bisa juga mengerem diri kita. Jangan lagi mengcopy paste yang salah. Karena terlalu banyak risiko yang harus kita pertaruhkan untuk itu. Nah, itu kan tujuan Tuhan. Nah, cuma masalahnya banyak orang Kristen justru menduplikasi contoh perilaku yang salah kan gitu. Dari tokoh-tokoh Alkitab yang secara terang-terangan Tuhan nyatakan dalam Alkitab. Nah, itu yang salah. Ya, jadi maksud Tuhan memberikan contoh-contoh yang salah itu di Alkitab supaya kita belajar dari kesalahan orang itu, supaya kita tidak perlu harus jatuh di lubang yang sama seperti salahnya orang itu, berdosanya orang.
Maka kita bersyukur banget tuh. Tuhan kasih dua model-model itu. Kita akanlah keselamatan. Artinya begini Bapak Ibu. Ya, untuk kita bertobat tidak secara pribadi. Wajib hukumnya kita harus berbuat baik. Tapi perbuatan baik yang kita lakukan bukan untuk diselamatkan masuk surga. Bukan. Perbuatan baik yang kita lakukan itu justru produk atau hasil daripada pertobatan kita kepada Kristus. Kalau dalam keyakinan orang lain, berbuat baik itu supaya masuk surga kan Bapak Ibu. Tapi kalau di dalam kekristenan, perbuatan baik itu adalah tanda, bukti, atau buah bahwa kita sudah mengecek, bahwa kita sudah mendapatkan jaminan pembenaran, pengampunan dosa dan keselamatan. Maka konsekuensinya wajib kita berbuat baik. Maka dengan demikian sebenarnya, kalau orang-orang sudah mengalami kelahiran baru dalam Kristus, memahami pentingnya mengisi keselamatan itu, artinya berbuat baik, maka sebenarnya Bapak Ibu, orang-orang sudah bertobat kalau memahami sudah benar. Seharusnya kita tidak menjadi batu sandungan. Tapi kan persoalannya, seringkali apa? Masih menjadi batu sandungan juga. Karena kita itu hanya berhenti pada pernyataan saja kita bertobat lahir baru, tetapi dalam tindakan dan perbuatan tidak atau belum mengalami kelahiran baru itu yang sesungguhnya. Sama. Ini juga yang diprotes oleh orang-orang yang murtad itu. Mereka bilang begini, Bapak Ibu. Iya, dulu waktu saya jadi orang Kristen, saya nggak pernah melihat cara hidup yang baik, cara hidup yang benar. Kan itu yang mereka katakan. Tapi setelah saya murtad, memeluk yang ini, saya diajar bagaimana menjaga kesehatan dengan cara apa tidak merokok. Saya diajar bagaimana caranya berpakaian yang sopan. Saya diajar bagaimana caranya menyembah Tuhan. Dengan apa? Membersihkan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kenapa muncul pernyataan-pernyataan seperti ini, Bapak Ibu? Karena pengajaran Alkitab yang disampaikan kepada umat itu tidak total. Hanya menyangkut, pengajaran itu hanya menyangkut apa Bapak Ibu? Itu tadi. Yang penting di mulut aku sudah bertobat. Tapi dalam tindakan dan perbuatan, tidak ada sedikit pun bukti-bukti konkret daripada pertobatannya. Kalau Bapak Ibu perhatikan ya, di sisi lain menyedihkan sebenarnya. Kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang murtad itu tuh. Makin kelihatan betul itu. Mereka yang berlatar belakang orang-orang Kristen. Ya, kalau saya perhatikan, iya ya, sebenarnya kemurtadan mereka ini tidak ada juga karena faktor kekurangan kekristenan. Saudara. Maka saya sedang melihat begini Bapak Ibu. Kita juga perlu belajar ya mengevaluasi ya. Cara kita melayani mengajarkan firman Tuhan selama ini kepada jemaat dengan apa yang disampaikan oleh orang-orang yang murtad itu sendiri. Bagi saya secara pribadi itu jadi refleksi juga, jadi tantangan juga. Oh, berarti dalam hal ini saya masih perlu penekanan. Termasuk tadi Bapak Ibu, penekanan tentang buah-buah konkret dari pertobatan secara pikiran dan juga secara karakter tadi. Yang kadang-kadang kita lupa dalam hal itu. Hanya mengukur pertobatan seseorang itu hanya karena dia sudah makin rajin berdoa, lah rajin baca Alkitab. Itu masalah. Ya kan? Saya kira itu saja yang bisa sampaikan Bapak Ibu. Bagian lain bagaimana cara kita mengisi keselamatan itu dalam bertakan Injil alias bersaksi. Kesaksian yang pertama adalah melalui tindakan dan perilaku kita. Harus juga menjadi Injil yang hidup bagi orang-orang di sekitar kita. Konkretnya, kita yang ada di kelas ini Bapak Ibu. Realitas hidup kita. Cara kita berbicara, cara kita berpikir.
cara kita melayani, cara kita membangun rumah tangga kita harus menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar kita, bagi tetangga. Jangan sampai tetangga kita seberang tidak melihat kehidupan Kristen yang lebih baik dari kehidupan kita sebagai orang. Jangan sampai terjadi, Bapak. Kesaksian hidup. Dalam berbisnis, Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa membawa misi Kristus. Dalam bisnis dan usaha Bapak Ibu juga bisa tetap menjadi hamba Tuhan. Maka, bangunlah usaha dan bisnis Bapak Ibu dengan memakai prinsip-prinsip firman Tuhan. Contohnya gimana? Ya kalau kita berbisnis, kalau kita berusaha, ya janganlah karena kita tipu sana, tipu sini Bapak Ibu ya. Jangan. Tapi mari kita bangun bisnis itu dengan usaha dan kerja keras di jalan yang benar tentu. Contoh berikutnya, sebagai pengusaha Kristiani harus jadi saksi Kristus juga. Sebagai pemimpin Kristiani dalam perusahaan harus jadi saksi Kristus juga. Bagaimana kita memperlakukan karyawan kita, staf kita.